Pernahkah kamu merasa begitu semangat di awal, tapi perlahan kehilangan motivasi di tengah jalan? Berapa kali kamu berhenti mengejar sesuatu hanya karena merasa itu terlalu sulit? Saya pernah hampir menyerah saat mencoba menyelesaikan ujian, saat tes masuk kerja. Tapi satu hal sederhana ini mengubah cara saya berpikir. Dan hari ini, saya ingin membagikannya kepada Anda. Kita semua ingin mencapai sesuatu. Tapi tahukah kamu? Menurut riset, banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena mereka menyerah terlalu cepat. Hari ini, kita akan mencari tahu kenapa itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Konfusius juga pernah berkata, kemuliaan terbesar kita bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena bangkit setiap kali kita jatuh. Tapi bagaimana caranya? Penyebab orang mudah menyerah. Pertama, ketakutan akan kegagalan. Alasan pertama, mengapa banyak orang mudah menyerah, adalah ketakutan akan kegagalan. Ketakutan ini begitu besar, sehingga seringkali menghentikan langkah kita, bahkan sebelum memulai. Misalnya, Anda ingin memulai bisnis, tetapi terus terpikir, bagaimana kalau rugi? Atau bagaimana kalau saya tidak mampu? Padahal, kegagalan adalah guru terbaik. Bayangkan jika Thomas Edison menyerah setelah percobaan pertamanya gagal. Tidak ada yang namanya bola lampu. Kegagalan itu bagian dari proses. Apakah Anda pernah gagal dalam sesuatu, lalu ternyata belajar sesuatu yang berharga dari kegagalan itu? Kedua, kurangnya motivasi internal. Penyebab kedua adalah kurangnya motivasi internal. Motivasi eksternal seperti pujian atau hadiah seringkali tidak cukup untuk membawa kita sampai garis akhir. Kita memerlukan alasan yang datang dari dalam diri sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang ingin belajar hanya untuk menyenangkan orang tua mungkin tidak akan bertahan lama ketika menghadapi kesulitan. Tetapi jika tujuannya adalah untuk berkembang sebagai individu, motivasi itu akan lebih bertahan lama. Cobalah renungkan. Apa alasan terdalam yang mendorong Anda untuk terus berusaha? Jika Anda menemukannya, itu akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Ketiga, tidak adanya dukungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita merasa sendiri dalam perjuangan, segalanya terasa lebih berat. Dukungan sosial bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga dukungan emosional. Misalnya, seorang atlet yang didukung keluarganya akan lebih percaya diri daripada yang berjuang sendirian. Jadi, jika Anda merasa tidak didukung, carilah komunitas atau teman yang memiliki visi serupa. Bersama-sama, beban itu akan terasa lebih ringan. Keempat, tujuan yang terlalu besar dan tidak realistis. Tujuan yang terlalu besar tanpa perencanaan seringkali menjadi penyebab utama seseorang menyerah. Misalnya, seseorang yang baru saja mulai berlari lalu menargetkan maraton dalam waktu 2 minggu. Ketika merasa terlalu berat, dia mungkin menyerah dan berpikir dirinya tidak mampu. Padahal, solusinya sederhana. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Dengan begitu, setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan. Michael Jordan, salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa, pernah dikeluarkan dari tim basket SMA-nya. Dia bisa saja menyerah saat itu, tetapi dia memilih untuk terus berlatih. Hasilnya, dia menjadi legenda. Jordan pernah berkata, "Saya gagal berulang kali dalam hidup saya. Itulah mengapa saya berhasil." Pesan ini sangat sederhana. Kegagalan bukanlah akhir, itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi teman-teman, menyerah itu manusiawi, tetapi jangan biarkan itu menjadi kebiasaan. Ketika Anda merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Pecah tujuan besar menjadi langkah kecil. Temukan motivasi dari dalam diri, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Psikologi di balik menyerah. Ketika kita berbicara tentang menyerah, ada mekanisme psikologi yang sangat menarik di baliknya. Salah satu penyebab utamanya adalah mental block atau hambatan dalam pikiran yang membuat kita merasa tidak mampu melangkah lebih jauh. Mari kita bahas beberapa contoh mental block yang sering dialami banyak orang. 1. Imposter syndrome. Pernahkah Anda merasa bahwa kesuksesan yang Anda raih hanyalah keberuntungan semata? Atau Anda takut suatu saat orang lain
akan menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak cukup baik. Inilah yang disebut imposter syndrome. Meskipun Anda sudah mencapai banyak hal, ada suara kecil dalam kepala Anda yang terus berkata, "Saya tidak pantas berada di sini." Penelitian menunjukkan bahwa sindrom ini sering dialami oleh orang-orang yang sebenarnya sangat kompeten, tetapi mereka terus meragukan diri sendiri. Kedua, perasaan tidak cukup baik. Perasaan ini sangat erat kaitannya dengan self-esteem. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses atau lebih cepat mencapai sesuatu, kita mulai membandingkan diri dan merasa kalah sebelum mencoba. Padahal, otak kita cenderung memusatkan perhatian pada kekurangan diri sendiri dibandingkan kelebihan yang sebenarnya kita miliki. Hasilnya, kita berhenti mencoba. Ketiga, learned helplessness. Istilah learned helplessness menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa tidak mampu mengubah situasi meskipun sebenarnya ada peluang. Ini sering terjadi ketika seseorang telah mengalami serangkaian kegagalan. Otak menciptakan pola pikir bahwa usaha apapun akan sia-sia, meskipun kenyataannya tidak demikian. Contohnya, seorang siswa yang terus-menerus mendapat nilai buruk mungkin berhenti belajar karena yakin bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Di balik semua mental block tadi, ada kabar baik. Mental block bukanlah sesuatu yang permanen. Dengan memahami bagaimana pikiran dan otak bekerja, kita dapat melatih diri untuk melihat tantangan sebagai peluang, bukan ancaman. Ketika kita menghadapi tantangan, otak memprosesnya melalui amigdala, pusat emosi yang seringkali bereaksi secara berlebihan terhadap stres. Ketika stres berlebihan, otak kita masuk ke mode fight, flight, or freeze. Mode ini mungkin berguna ketika kita menghadapi bahaya fisik, tetapi bisa menjadi hambatan besar dalam menghadapi tantangan mental atau emosional. Akibatnya, kita merasa kewalahan dan memilih untuk menyerah. Strategi mengatasi kebiasaan menyerah. Pertama, pecah tujuan besar menjadi lebih kecil. Saat kita melihat tujuan yang besar, seringkali terasa seperti memandang gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Solusinya adalah micro goals, memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai. Misalnya, jika tujuan Anda adalah membaca 12 buku dalam setahun, jangan langsung berpikir tentang 12 buku. Fokuslah untuk membaca 10 halaman sehari. Langkah kecil ini terasa lebih ringan dan memberikan rasa pencapaian setiap hari, yang pada akhirnya membangun momentum untuk mencapai tujuan besar Anda. Cobalah pikirkan satu tujuan besar Anda saat ini. Bagaimana Anda bisa memecahnya menjadi langkah kecil yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, saya ingin tahu. 2. Fokuslah pada proses, bukan hasil akhir. Kadang kita terlalu terpaku pada hasil akhir, sehingga lupa menikmati perjalanan. Padahal, proseslah yang mengajarkan kita banyak hal. Sebagai contoh, seorang pelukis mungkin tidak langsung menghasilkan karya sempurna, tetapi setiap goresan kuas adalah latihan yang membuatnya semakin baik. Fokus pada proses berarti merayakan setiap langkah kecil, bukan hanya piala di akhir. Bayangkan, Anda ingin menjadi pembicara publik. Alih-alih khawatir tentang memberikan presentasi sempurna di panggung besar, mulailah dengan berbicara di depan beberapa teman, atau merekam video pendek untuk diri sendiri. Nikmati prosesnya, karena di sanalah pertumbuhan terjadi. 3. Bangun kebiasaan positif. Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan positif yang memperkuat mental Anda. Kebiasaan kecil seperti menulis jurnal, meditasi, atau bahkan hanya berjalan pagi bisa membantu Anda menjaga fokus dan semangat. Kenapa kebiasaan kecil ini penting? Karena kebiasaan menciptakan pola, pola menciptakan momentum, dan momentum membuat Anda lebih sulit menyerah. Saya ingin tantang kalian. Mulai besok pagi, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Latihan sederhana ini dapat melatih otak Anda untuk fokus pada hal positif dan membangun rasa percaya diri. 4. Temukan komunitas atau dukungan. Kita tidak bisa selalu berjuang sendirian. Komunitas atau dukungan dari teman, keluarga, atau mentor bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Ketika Anda merasa ingin menyerah, mendengar seseorang berkata, "Saya percaya pada Anda,"
bisa mengubah segalanya. Bahkan kelompok kecil dengan tujuan yang sama bisa memberikan dorongan yang besar. Misalnya, jika Anda sedang belajar bahasa asing, bergabunglah dengan kelompok belajar. Ketika satu orang kehilangan semangat, yang lain akan memberikan dukungan. Bersama-sama, tantangan menjadi lebih ringan. 5. Belajar dari kegagalan. Dan terakhir, ubahlah cara pandang Anda terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan guru terbaik. Setiap kali Anda gagal, ada pelajaran yang bisa diambil. Thomas Edison, penemu bola lampu, pernah berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali, saya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dengan pola pikir seperti ini, kegagalan menjadi langkah menuju kesuksesan, bukan hal yang menakutkan. Coba renungkan, apa pelajaran terbesar yang pernah Anda dapat dari kegagalan? Bagikan pengalaman Anda di komentar, karena mungkin cerita Anda bisa menginspirasi orang lain. Kisah tokoh sukses yang hampir menyerah. Kita semua pernah merasa seperti kita hampir menyerah, bukan? Namun, ada kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang berada di titik terendah, hanya untuk bangkit dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Salah satunya adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Di awal kariernya, Jobs dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, Apple. Bisa dibayangkan betapa patah hatinya saat itu. Dia merasa seperti gagal total. Bahkan beberapa teman dekatnya pun sudah mulai meragukan kemampuannya. Namun, bukannya menyerah, Jobs justru memanfaatkan kegagalannya untuk membangun kembali kariernya dengan lebih kuat. Dia kembali ke Apple pada tahun 1997. Dan di bawah kepemimpinannya, Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Keberhasilan Apple dengan produk-produk ikonik seperti iPhone, iPad, dan MacBook tidak terlepas dari semangat pantang menyerah Jobs. Kisah Steve Jobs ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, itu justru menjadi titik balik menuju kesuksesan yang lebih besar. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tentu saja, jangan pernah berhenti berjuang, bahkan ketika semuanya tampak sulit. Seperti yang dikatakan Walt Disney, semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Jika Anda merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, meskipun kecil, membawa Anda lebih dekat ke impian Anda. Jangan biarkan kegagalan sementara menghentikan Anda. Seperti yang dialami Jobs, terkadang kegagalan itu hanya bagian dari proses menuju kesuksesan yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, jika Steve Jobs bisa bangkit dari kegagalan dan menciptakan revolusi besar dalam dunia teknologi, mengapa kita tidak bisa? Jadi, apa langkah kecil yang akan Anda ambil hari ini? Bagikan di kolom komentar, dan mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini. Jika kisah ini memberikan Anda semangat baru, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Subscribe, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang membutuhkan motivasi. Siapa tahu, cerita ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Merdeka Berpikir.